Sebanyak 2.500 aparat gabungan TNI Polri diturunkan mengawal kunjungan kerja Presiden Joko Widodo pada Senin 3 Agustus di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain pengamanan terbuka dan tertutup di sejumlah titik rawan, TNI Polri juga menerjunkan pasukan khusus bersenjata lengkap untuk mengantisipasi unjuk rasa penolakan kedatangan Presiden Jokowi. Polda Sulselbar dan Kodam 7 Wirabuana menyiapkan pengamanan jelang kedatangan Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan membuka Muktamar Muhammadiyah di lapangan Karebosi, Makassar. Dari total 2.500 pasukan yang disiagakan, TNI menerjunkan 2/3 pasukan, sedangkan sisanya Polri mempersiapkan 1/3 dari total pasukan yang disiagakan. Selain itu, TNI Polri juga mempersiapkan pasukan khusus dalam pengamanan Jokowi yang datang bersama Ibu Negara. Pasukan khusus akan ditempatkan di sejumlah titik rawan untuk mengantisipasi unjuk rasa. Ya, kita paling banyak rekan-rekan dari TNI, jadi kita sepertiganya itu dari kita. Jadi 2/3 dari rekan-rekan TNI, karena untuk pengamanan untuk PAM RI 1 ini banyak lokasi-lokasi yang paling banyak. Kebetulan titik-titik lokasi yang dikunjungin beliau itu sangat banyak. Mantan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin mengaku prihatin atas penetapan Gatot Pujo dan istrinya sebagai tersangka oleh KPK. Menurut mantan atasan Gatot ini, jabatan adalah amanat dengan resikonya yang harus dihadapi. Syamsul Arifin merupakan Gubernur Sumatera Utara periode 2009-2014, di mana wakil gubernurnya saat itu adalah Gatot Pujo Nugroho. Dalam acara Halal Bihalal pengurus adat Melayu Indonesia di Medan, Sumatera Utara, Syamsul Arifin menyatakan keprihatinannya atas status tersangka yang menimpa Gatot Pujo Nugroho serta istrinya Evi Susanti. Syamsul yang pernah dipidana dalam kasus korupsi dan bebas pada akhir tahun 2014, meminta agar Pemprov Sumatera Utara tetap kokoh menjalankan aktivitas pemerintahan dan jangan meminta jabatan, karena Syamsul mengaku ada yang pernah meminta jabatan kepadanya. Saya prihatin, kasihan. Apakah dia siap mentalnya sebagai anak muda? Tapi semua ini ada resiko jabatan, ya kan? Resiko jabatan ada. Resiko kepala rumah tangga pun ada, apalagi jadi gubernur. Jadi saya berdoa supaya Mas Gatot kuat, terutama istrinya yang saya kenal. Ibu Sutias, sudah saya anggap adik. Anak-anak dia 4 perempuan itu kan cukup. 5 tuh sekarang. 5 tuh. Udah 5 tuh. Yang pertama tak. 5. Puluhan warga negara asing asal Tiongkok ditahan pihak imigrasi Jakarta Utara. Selain tidak memiliki kelengkapan dokumen, para WNA ini juga melakukan kejahatan cyber dengan sasaran negeri asal mereka sendiri. Petugas imigrasi Jakarta Utara melakukan penggerebekan di sebuah rumah mewah di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara yang diduga menjadi tempat penampungan 31 WNA asal Tiongkok. Selain tidak memiliki kelengkapan dokumen perjalanan, mereka diduga juga melakukan kejahatan cyber melalui rumah mewah ini. Polisi menyita barang bukti berupa perangkat elektronik dan bukti penunjang lainnya yang diduga mereka gunakan untuk aksi kejahatan. Selain itu, narkoba jenis sabu sebanyak 1,8 gram juga ditemukan di salah satu koper milik WNA. Pabrik buku tulis Kiki di Boyolali, Jawa Tengah mengalami kebakaran hebat. Kebakaran diperparah karena banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam pabrik tersebut. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Solo mengatakan kebakaran dilaporkan terjadi pada Jumat malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Kecamatan Bayudono, Jalan Raya Solo, Semarang. Kebakaran di pabrik buku tulis Kiki Boyolali, Jawa Tengah dikabarkan telah membakar 3 gudang. Meski demikian, kebakaran sulit dipadamkan karena banyaknya kertas. Pemadaman terkendala api yang sudah terlanjur besar, banyak benda yang mudah terbakar seperti gulungan kertas dan angin yang terlalu kencang. Iya, dan untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan kontributor Berita 1 Budi Kusuma. Ya, Budi, kapan api berhasil dipadamkan, Budi? Ya, Adi. Hingga
tadi pagi sekitar pukul 9, api juga belum bisa padam. Masih ada sedikit api di sejumlah titik. Namun demikian, dibandingkan dengan tadi malam, api memang sudah agak ada beberapa titik yang sudah padam. Namun pemadam masih sulit memberikan pemadaman karena banyaknya tumpukan buku maupun plastik yang ada di gudang. Demikian, Adi. Iya, Budi, ini kan pabrik buku, pasti di dalamnya banyak kertas yang kemudian mudah terbakar begitu. Apa saja kendala dalam proses pemadaman api, Budi? Ya, Adi. Memang sejak semalam memang petugas pemadam memang kewalahan karena banyak buku, tumpukan buku, terus angin yang terus membawa api tersebut ke wilayah sekitar. Bahkan ada salah satu gudang juga yang merembet di gudang tersebut. Demikian, Adi. Ya, Budi, lalu kemudian sudahkah ada estimasi kerugian yang ditimbulkan akibat kejadian kebakaran ini? Hingga kini belum ada dari pihak kepolisian maupun pemilik atau terkait pemilik pabrik toko ternama ini. Jadi belum ada rentetan atau data berapa kerugian dari peristiwa kebakaran ini. Demikian. Ya, Budi, apakah sudah ada informasi kenapa atau penyebab dari kejadian kebakaran ini, Budi? Belum ada, Di. Jadi hingga saat ini juga belum ada informasi resmi dari pihak kepolisian maupun pemilik atau berkaitan dengan toko buku ternama ini. Belum ada. Berapa unit pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran, Budi? Ya, jadi karena sulitnya untuk pemadaman, jadi sulit banyak hilir mudik yang datang dan pergi pemadam dari wilayah Solo sendiri maupun di wilayah Kabupaten Boyolali. Begitu, Adi. Ya, baik, terima kasih Budi laporan Anda, dan pemirsa, demikian laporan dari Budi Kusuma, kontributor Berita 1. Kembali di Jurnal Malam pemirsa, PPD akan meluncurkan 78 armada bus terbaru bantuan Kemenhub untuk meningkatkan pelayanan di lapangan. Bus tersebut beroperasi di kota penyangga Jakarta menuju pusat kota. Sebanyak 78 unit bus terbaru akan melayani wilayah di sekitar Jakarta seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang menuju Jakarta atau sebaliknya. Bis tersebut merupakan bantuan Kementerian Perhubungan dari tahun anggaran 2014. Keberadaan bis ini membantu pengadaan angkutan massal berbasis jalan untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Bus ini dilengkapi dengan CCTV, GPS, dan fasilitas pembayaran dengan menggunakan sistem e-ticketing. Keseluruhan sistem di dalam bus langsung tersambung ke sistem di kantor pusat sehingga dapat terdeteksi jumlah penumpang yang turun dan naik, kecepatan laju bus, dan jarak bus yang satu dan yang lainnya. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan armada bus Trans Jabodetabek. Kehadiran Trans Jabodetabek ini memang mereka ini hadir sudah setahun yang lalu ya, dari 10. Pertama kita awali dari 10 armada yang ada. Sekarang kita lanjutkan dengan 78 dengan 3 koridor yang ada. Seperti itu, dari 3 koridor itu ada dari Depok, Tangerang, dan Bekasi. Lalu untuk ada rencana penambahan armada lagi dan penambahan trayek lain? Iya, ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari 78 ini untuk tahun depan akan kita bertambah 300. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya sesuai kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi. Pemprov DKI akan terus menambah taman bermain anak sebagai bagian dari ruang terbuka hijau. Tahun ini ditargetkan ada penambahan sekitar 50 taman bermain di berbagai penjuru Jakarta. Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, taman bermain bisa menjadi sarana mencegah atau mendeteksi kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Intinya gini, kita mau dorong anak-anak itu main ke taman dekat rumahnya. Nah, tetangga juga jadi pemerhati. Kalau ada anak tetangga nggak ikut main, ketika anak-anak bermain, ini sudah mulai tanda-tanda ada apa di rumah. Atau kalau dia ikut main bisa kelihatan kan, kalau anak yang dipukulin muka matanya. Makanya kami mau membangun banyak ruang publik terbuka ramah anak itu. Itu solusinya, salah satu.
Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian meminta para kementerian dan instansi yang terseret kasus masa tunggu bongkar muat kapal atau dwelling time di pelabuhan agar melakukan pembenahan. Mantan Kepala Densus 88 itu menegaskan kepolisian masih terus memonitor dan melanjutkan pengembangan kasus itu sambil melihat pembenahan dalam pelayanan di area pelabuhan. Yang penting mudah-mudahan dengan adanya peristiwa ini kita harapkan teman-teman di kementerian dapat yang terkait dengan masalah pelabuhan ini ya, dwelling time ini dapat melakukan pembenahan ya, dan kemudian kami tetap lanjutkan pengembangan, tetap kita lanjutkan yang kira-kira sambil kita pantau yang monitor kementerian mana yang kira-kira melakukan pembenahan ya, kita bersyukur. Tapi yang kira-kira kita lihat ada yang membandel ya, otomatis tembakan kami nomor 1 ke situ nanti. Ya, terima kasih. Pak, ada targetan waktu? Oh, kita punya waktu kalau untuk kasus seperti ini sudah kita diskusikan, itu dapat ditahan selama 120 hari, ya, 4 bulan. Jadi kita punya waktu 4 bulan untuk menyelesaikan kasus ini. Bukan hanya kasus ini, termasuk pengembangan. Kapolri Badrodin Haiti melantik Kapolda Papua yang baru, Brigadir Jenderal Paulus Waterpauw. Ya, Badrodin meminta Paulus segera menyelesaikan konflik Tolikara, Papua. Paulus secara resmi menggantikan Yoce Mende yang akan menjadi perwira tinggi pada masa pensiunnya. Sebelumnya, Paulus Waterpauw menjabat sebagai Kapolda Papua Barat yang digantikan oleh Brigjen Polisi Royke Lumowa. Paulus Waterpauw mengatakan akan segera mengunjungi Tolikara bertemu dengan tokoh adat dan lintas agama untuk menemukan solusi konflik Tolikara. Kasus Tolikara masih dalam proses penegakan hukum. Ini karena memang kemarin ada beberapa orang pendeta yang dipanggil untuk diambil keterangannya, tetapi karena tidak hadir kita akan panggil lagi, kemungkinan hari Senin nanti akan kita periksa, lakukan pemeriksaan. Pertama saya hadir di sana, kesempatan pertama saya akan kunjungi ke Tolikara, kemudian akan bertemu dengan para tokoh-tokoh baik agama, pemerintah dan juga TNI yang ada untuk kita samakan persepsi dulu tentang. Tim Polda Metro Jaya menggeledah rumah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak nonaktif Partogi Pangaribuan terkait kasus korupsi bongkar muat Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menyita sejumlah dokumen berharga milik tersangka. Rumah mewah tersangka suap kasus dwelling time Partogi Pangaribuan digeledah Satgas Khusus Polda Metro Jaya. Rumah itu berada di Puri Bintara Regency Blok E, RT 13 RW 1, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Dalam penggeledahan yang dilakukan mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat dan berakhir pukul 15:15 waktu Indonesia Barat ini, petugas menyita beberapa barang termasuk 4 sertifikat rumah yang dikumpulkan dalam 2 paper bag. Dari 4 sertifikat rumah yang disita tidak diketahui apakah termasuk hunian yang digeledah. Hanya saja dipastikan rumah berpagar hitam milik PP ini masih bisa ditinggali keluarga Partogi. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Muhammad Iqbal menegaskan, Polda saat ini fokus pada proses pre-clearance dalam kasus dwelling time peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok. Iqbal beralasan pada proses ini didominasi perizinan yang melibatkan Kementerian Perdagangan. Oleh sebab itu, hari ini Polda menggeledah rumah Partogi Pangaribuan sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk memperoleh data pendukung. Tim sudah bergerak terus melakukan proses penyidikan dan penyelidikan. Karena kasus ini kita fokuskan dulu pada tahap pre-clearance. Karena pada tahap proses dwelling time, pada tahap free clearance ini adalah didominasi oleh Kementerian Perdagangan Luar Negeri. Paling banyak perizinan di situ. Diduga banyak sekali praktek melawan hukum di situ. Maka dari itu, Satgas Khusus Polda Metro Jaya memfokuskan kepada tahapan free clearance tersebut. Dan hari ini, tim melakukan penggeledahan di kediaman Saudara PP untuk kepentingan penyidikan. Sebelumnya pada Selasa 28 Juli lalu, Polda Metro Jaya menggeledah kantor Kemendak menindaklanjuti inspeksi mendadak Presiden Joko Widodo ke Pelabuhan Tanjung Priok pada 17 Juni 2015. Saat itu Presiden kecewa karena banyak penumpukan peti kemas di pelabuhan. Jokowi